Riuh suara motor dan angkot bersaut-sautan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka khawatir. "Jancuk," sahut salah seorang dari mereka. "Iso telat iki, bisa terlambat ini." Lelaki yang satunya menoleh. Ia mengerutkan dahi, menatap kawannya. "Mbok pikir kontok sing gopoh? Kamu kira cuman kamu seorang yang khawatir?" "Halah, wis melayu ae. Nggak nutut iki nek nurutin ngene iki. Lari saja yuk, nggak sempat ini kalau kita nungguin ini." Mereka sepakat. Lantas, mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun, berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. "Goblok kon Gus, meneh nek kate ono urusan, ojo tambah ngejak main gaple." "Bodoh kamu Gus, kalau besok ada urusan, seharusnya gak kamu ajak aku main gaple." Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu tertawa, sembari menghela nafas panjang. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. "Halah, nyocot, sing penting kan menang, oleh duit akeh." "Bacot, yang penting kemarin menang kan, dapat duit banyak," ucap Agus gemas. Ia jitak kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya, Agus dan Ruslan setuju, daripada nganggur lebih baik mereka ikut kawan. Meski hanya sebagai kuli bangunan, tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah. Tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Kereta melaju, jauh meninggalkan kota kelahiran Agus. Di sini, kehidupan baru bagi Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun, diikuti oleh Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun, ia hanya melihat orang lalu lalang. Tidak ada tanda kawan mereka. "Suara iki Gus, dibelani ado-ado gak disusul. Anjing anak ini, dibelain jauh-jauh, gak dijemput." Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk, mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantung celana. Sial, gumamnya. Hidupnya sulit. Sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Kini, jadi kuli terdengar masuk akal baginya. Seenggaknya ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya. Jadi daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan. Tak beberapa lama, terdengar suara teriakan familiar. Teman mereka datang. "Ayo!" Agus dan Ruslan mengikuti. "Numpak opo iki? Naik apa kita?" ucap Ruslan. "Numpak bis lah. Iki cek adoh ambek nggone." "Naik bus lah. Ini tempatnya masih jauh soalnya," jawab temannya. Agus tidak banyak berkomentar. Ia sudah diberitahu, kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan. Di sepanjang perjalanan, Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota. Temannya menjelaskan, setidaknya kemana mereka akan pergi. Koco, kawan yang mereka kenal dari warung kopi, memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini, kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan, Koco tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. Gratis lah. Wes kere mosok cek dijaluki duit. Wes, santai ae. Gratis lah. Masa kalian sudah susah masih dimintai duit untuk tinggal? Santai aja, kata Koco. Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang tidak beres dari suatu pekerjaan, adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir. Buang air saja bayar. Ini tinggal di rumah orang masa gratis? Kalau nggak rumah setan, ya rumah orang nggak waras. Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus.
bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh, dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. "Pamit pulang kenapa, Mas?" tanya Agus. "Gak roh, gak tahu," kata Koco. "Istrine nglahirno jarene." "Istrinya melahirkan katanya." Koco mengangkat bahu. Tanpa sadar, bus memasuki daerah yang semakin malam, semakin sepi dan sunyi. Agus masih tidak yakin. "Sing liyane? Yang lainnya?" tanya Agus. "Mulai pisan, gak kerasan." "Pulang juga, tidak betah," tutur Koco. Dan kemudian ia berdiri. "Wes Toto, sudah sampai," kata Koco. Ruslan dan Agus mengangkat tasnya, mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja. Tak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh kecuali Koco. Koco menunjuk sesuatu, sebuah jalanan lurus setelah memasuki desa. Koco mengatakannya. "Omah sing bakal mbok nggoni, lurus ae yo. Wes ra usah menggak-menggok. Gampang kok ancer-ancere, yo. Rumah yang nanti akan kalian tinggali, lurus saja ya. Gak perlu belak-belok. Mudah kok posisinya," sahut Koco sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain. Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung sebelum bersama-sama mereka pergi. Agus menelusuri jalan setapak, gelap tentu saja. Ruslan mengikuti di belakang. Tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja, mungkin karena tempat asing, suasana itu membuat mereka merinding. "Koco asu, koco anjing," umpat Ruslan. Agus setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana-sini. Tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali, Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak beberapa lama Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil, ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati. Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat, tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak. Tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka. Sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu, berdiri sendiri dengan petromaks yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. "Gus, rumah setan pasti, Gus," ucap Ruslan. "Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau nggak rumah setan?" Agus menimpali. Tapi ia tetap mendekati. Di pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin. Sampai dari dalam muncul si pemilik rumah. "Wis tekan ya? Monggo. Sudah datang ya? Silahkan." Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah. Ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun, Agus mengatakannya secara tiba-tiba. "Saya mencium lemah layat dari makanan itu." Si wanita menoleh, menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi. Agus baru tahu, ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. "Gak usah dimakan, Rus, biarin aja," ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. "Prosoku gak ono omah iku lho, Gus, mau. Perasaanku tadi gak ada rumah lo di situ," tanya Ruslan. "Omahe demit," kata Agus tertawa, membuat Ruslan kesal. "Goblok," sahut Ruslan. "Aku roh awakmu ngilmu, tapi ojo ceplos-ceplos ngono. Awakmu nantang iku jenenge. Aku tahu kamu dulu suka ngilmu, tapi jangan begitu ngomongnya. Itu kayak kamu nantangin dia," sahut Ruslan, khawatir. "Iya, Rus, paham aku. Aku cuma mau lihat reaksinya," jawab Agus. "Itu makanannya gimana?" tanya Ruslan. "Biarin aja, besok juga udah dimakan ulat," jawab Agus sambil menutup tirai jendela. "Berarti temenan gak beres omah iki. Berarti rumah ini memang gak beres ya?"
ucap Ruslan. Agus duduk, sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan yang masih penasaran. Ku omahe sih gak beres, tapi lemahe iki sih gak beres. Bukan rumahnya yang gak beres, tapi tanah tempat rumah ini berdiri yang tidak beres, jawab Agus. Lemah? Tanah? Sahut Ruslan. Omah iki ngadeg kok dhuwure lemah tapal. Rumah ini berdiri di atas tanah tumbal, jawab Agus. Agus berdiri. Ia berkeliling rumah. Sebenarnya, daripada rumah, tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun, ada rumah yang lebih besar persis di depannya. Rumah itu bukan rumah demit seperti yang Agus katakan. Namun rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan tadi itu Gundik Colo, ucap Agus. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa masih ada perempuan seperti itu? Tanya Ruslan penasaran. Iya, Agus mengangguk. Kelihatan dari aroma dan cara dia berjalan. Kelihatan sekali dia Gundik Colo, ucap Agus. Ruslan geleng kepala. Serem juga ini tempat. Pergi gak kita ini? Sahut Ruslan. Gak usah, yang penting hati-hati aja sama tuh perempuan, batin Agus. Matanya melihat sudut dapur. Lihat apa? Tanya Ruslan kembali. Pocongan, jawab Agus. Matamu, kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. Ada berapa? Agus menatap Ruslan. Masih 7 sih Rus. Kayaknya nanti malam keluar semua. Agus pun menutup pintu dapur. Biarinlah. Agus melipir ke kamar, diikuti oleh Ruslan. Asu, umpatnya berkali-kali. Malam itu masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat rumah tempat perempuan itu tinggal, ia tengah berdiri tepat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan mengintip. Asu kon Gus, gara-gara lambemu aku gak bisa turu. Anjing kamu Gus, gara-gara mulutmu semalam gak bisa tidur aku. Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui Koco yang sudah menunggu untuk berangkat ke tempat kerjanya. Beberapa kali Agus melirik Ruslan, senyumannya mengembang. Sing ngongkon awakmu gak turu ku sopo? Yang nyuruh kamu gak tidur tuh siapa? Sahut Agus cengengesan. Sampai di depan, Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat melihat makanan semalam. Makanan tersebut sekarang dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan. Bosok, busuk, ucap Agus. Ayo, wes kawanan. Ya sudahlah, kesiangan kita, lanjut Agus. Agus dan Ruslan melangkah keluar. Tepat di depan rumah, tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu. Perempuan itu menunduk dan mengucap, "Monggo." Agus ikut menunduk, kemudian melewatinya. Ruslan yang sedari tadi memperhatikan, melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya, perempuan itu tersenyum. Namun, Agus tidak tahu akan hal itu. "Hei, Gus, wong iku mau guyu lho ndelok awakmu. Gak wedi tah? Hei, Gus, orang tadi senyum loh lihat kamu. Gak takut?" tanya Ruslan. "Tresno paling ambek aku. Suka mungkin sama aku," sahut Agus tertawa-tawa. "Gak wedi disenengi ambek ngono iku. Gak takut kamu disukai yang seperti itu," lanjut Ruslan. "Gak, iku ngono jek menungso kok." "Enggak lah, bagaimanapun juga dia masih manusia kok." Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati. Sampailah mereka di jalanan setapak, menuruni jalan utama sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya. Agus dan Ruslan bertegur sapa sebelum memulai pekerjaannya. Ruslan masih kepikiran ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong, sampai Gundik Colo. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Sejujurnya ia takut sekali, namun Agus aneh. Hari mulai petang.
Agus dan Ruslan kembali. Manakala mereka mau melewati jalan ke pohon jati, kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian. "Kalian yang tinggal di rumah Lastri?" tanya lelaki tersebut. "Iya," kata Agus. "Kalian sudah tahu ada apa di sana?" ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. "Iya Bapak, saya tahu," sahut Agus. "Ya wis, ya sudah," katanya. "Ojo sembrono Yule, jangan sembarangan ya nak," ucap lelaki tua, lalu pergi melewati Agus. Dari jauh, siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya, manakala saat Agus melihatnya, perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan hanya berpandangan, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. "Aneh gak sih? Aneh gak sih?" kata Ruslan. "Wong iku koyok ngolek molo. Perempuan itu seperti cari masalah sama kita," lanjutnya. Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama, seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu. Ia tidak lagi melihat makanan di atas meja. Semua sudah dibersihkan. "Aku harus nilai yo. Aku mandi dulu ya," kata Agus. Ia menuju dapur. Di belakangnya ada pintu lagi. Di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras. Rokok yang ia rampas dari Koco. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu mengintip dari balik kebun pohon jati. Ruslan mendelik. Ia tidak salah lagi. Yang mengintip itu pocong. "Jancuk," ucap Ruslan, melipir masuk ke rumah menuju tempat Agus mandi. Kebetulan Agus selesai mandi. Ia melihat Ruslan. Rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. "Pocongan ya?" kata Agus, sembari mengeringkan rambutnya. "Itu di kamar mandi ada 2, lanjutnya. Ruslan mengikuti Agus. "Pindah aja lo Gus, gak srek aku nang kene." "Pindah aja yuk, gak tenang aku di sini," pinta Ruslan. Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. "Gini Rus," kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini. Tanah tapal biasanya dipakai oleh orang kaya atau enggak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Lanjut Agus dengan raut muka penasaran. "Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal, tapi belum dibersihkan. Ya kali dikira aku nggak tahu. Ngebersihin tanah kayak gini sih nggak sembarangan, dan jarang orang mau. Bahkan orang ilmu kayak kamu nggak bakal mau dibersihkan," kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. "Tahu aku maksudmu Rus," kata Agus. Sekarang ia duduk setelah dari tadi mengawasi rumah tersebut. Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal, dijaga sama gundik colo lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu. Agus mengedipkan mata melihat Ruslan. Saat itu, Ruslan menyadarinya. "Cok," kata Ruslan, yang baru sadar arah pembicaraan Agus. "Kon kate nyolong opo sing kok jero omah iku yo? Kamu mau mencuri sesuatu yang ada di dalam rumah itu kan? Gila kau, itu perempuan gak sembarangan ya, cari mati kamu." Ruslan tak sanggup bicara lagi. "Bukan aku, kita." "Matamu Gus, awakmu dhewe ae. Pantes, ket pertama wis disuguhi barang gak bener ambek sing duwe omah." "Matamu Gus, kamu aja. Pantas, dari awal sudah dikasih sesuatu yang gak masuk akal sama yang punya rumah," jawab Ruslan. "Halah," Agus tertawa. "Gak lah, aku ya gak gendeng. Gak lah, aku juga gak segila itu. Aku itu cuman penasaran aja, kerjaan itu perempuan jagain apa? Atau enggak, ngapain dia? Kalau pocongan yang di belakang kamu kan cuman bisa ngeliatin kita, gak bakalan ngapa-ngapain. Nah, masalahnya itu, perempuan itu juga ngawasin kita. Pasti ada sesuatu," sahut Agus. "Masalahnya, tuh perempuan juga ngawasi kita. Pasti ada sesuatu," sahut Agus.
Ruslan diam. "Gus, boleh tanya?" Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Itu betul? Tanya Ruslan. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun gak sembarangan. Harus Jumat Kliwon. Betul. Agus mengangguk lagi. Berarti berapa banyak kain kafan yang ditanam di dalam tanah ini? Lanjut Ruslan sambil menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir. 100 kayaknya, jawab Agus. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocong di sini, Gus? Iya, kata Agus. Di luar masih banyak yang berdiri ngeliatin kita. Ruslan berdiri sambil ia menyesap rokoknya yang tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Matamu, aku ya penasaran tadi nih. Opo ya sing ono engko jero omahiku? Aku kok jadi penasaran juga. Apa ya yang disembunyikan di sana? Mau lihat nggak? Sahut Agus. Oke, jawab Ruslan. Agus membuka pintu, diikuti Ruslan. Loh, kok saiki? Nggak engko rotok bengi tah? Loh, kok sekarang? Nggak nanti lebih malam tah? Agus tetap berjalan. Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya. Dan perempuan itu muncul, melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih. Monggo mas, silahkan masuk mas. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu, menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih, saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Goblok, ucap Ruslan. Kamu gak bilang, maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Mbaknya tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama Anda Ruslan. Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam, keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan, kemudian melirik ke Ruslan. Kopinya aman, Rus, diminum saja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan, perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja. Tidak ada pembicaraan lagi. Saat Agus kemudian mengatakannya, terima kasih suguhannya. Saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri. Perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi. Ketika tiba-tiba Ruslan tercekat. Di luar rumah Mbak Lastri berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun, matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana, perempuan itu masih berdiri di pintu. Ada apa Gus sebenarnya? Tanya Ruslan. Agus hanya bengong.
Matanya benar-benar kosong karena lelah menunggu Agus menjawab. Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian, Agus seperti baru sadar. "Cok, minggat yuk. Cok, pergi yuk," ucap Agus. Ruslan heran. Agus masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan, lantas mendorong Agus, bertanya dengan kesal. "Ono apa sakjane? Ada apa sih sebenarnya? Kon mau lo nggak ngene? Apa gara-gara kopi mau? Kamu tadi lo nggak apa-apa? Apa karena kopinya tadi?" Agus menggeleng. "Kopinya nggak apa-apa, Rus. Tapi..." Agus menelan ludah, seperti lidahnya keluh. "Kamu sih bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang?" Ruslan menatap Agus kesal. "Itu pocong pasti sengaja biar aku lihat kan? Sialan si Lastri. Aku kasih tahu ya, Rus," kata Agus. "Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu? Dia ngancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu, kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu kamu datengin dia langsung?" tanya Ruslan. "Iya, buat minta izin kalau dia ngasih tahu." "Terus dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan?" Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. "Dia perempuan yang gila, Rus. Aku mencium aroma darah di sana." "Darah apaan? Darah pocong kali yang kita lihat tadi," sahut Ruslan. Enggak, sahut Agus. "Aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka. Ini darah apa ya?" Agus tampak berpikir. Darah yang baunya amis sekali. "Darah perjanjian." Agus langsung sadar. "Perjanjian? Tumbal maksudmu? Pocong tadi?" Ruslan masih bingung. "Goblok kamu ya, Rus. Tumbal itu gak harus manusia," kata Agus mulai kacau. "Tanah tumbal itu maksudku, tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong, rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal. Tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan bermacam-macam tumbal agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong untuk menakut-nakuti saja, sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan melihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah seperti cabai, bawang merah dan putih, semua itu bisa jadi tumbal. Asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah. Tapi saat aku masuk ke rumah itu, ada sesuatu yang gak beres. Sesuatu yang gak bisa aku lihat. Hanya tercium aroma amis darah itu. Menyengat sekali, sampai membuatku ketakutan. Ini gak biasa. Ini di luar apa yang aku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Jancuk lah, sahut Agus. Ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Tok, tok, tok. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. "Makanannya tadi belum dimakan, Mas." Lastri melirik. "Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar. Jadi gak ada lemah layatnya." Agus hanya mengangguk. Sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri. Namun Ruslan tidak bisa mendengarnya. "Saya tunggu jawabannya, Mas." Mbak Lastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. "Ada apa, Gus?" "Cok," ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Tidak ada yang mau ia bicarakan dengan Ruslan. Namun, Ruslan tahu sesuatu. Mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi. Lantas ia masuk ke kamar, lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Mbak Lastri mengatakan sesuatu. Apa itu? Entahlah.
Malam kian larut. Baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketuk. Anehnya, suara pintu diketuk tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Ruslan keluar dari kamar, berjalan menuju pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu. Saat ia melihat seorang anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya, ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. "Mas, tolong mas, izinkan saya masuk. Tolong." Ruslan diam. "Ngapain malam-malam kamu kesini?" tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung, bibirnya gemetar. Namun kembali dia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. "Sopo Rus?" "Siapa Rus?" tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu, ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. "Goblok, kamu maling di tanah tumbal, cari mati kau." Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan Agus, tiba-tiba pintu depan diketuk. Tok tok tok. Ruslan dan Agus menatap pintu. Mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Mbak Lastri berdiri dengan parang. Wajah Mbak Lastri, matanya melotot dengan senyuman segaris, nyaris seperti menahan luapan amarah. Di tangannya, Mbak Lastri menggenggam parang. "Ada apa lagi ya Mbak?" kata Ruslan. Ia melihat gelagat Mbak Lastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah, meski kakinya belum beranjak. "Delok tikus kebun gak? Kamu lihat tikus kebun gak?" Mata Mbak Lastri masih mencoba melihat-lihat isi rumah. Namun, Ruslan menghalangi. Wajah Mbak Lastri semakin tidak enak untuk dilihat. "Minggir, bentak pedote sikile. Minggir, biar kupotong kakinya," sahut Mbak Lastri. Mbak Lastri mendorong Ruslan. Dengan langkah kaki cepat, ia menyibak tirai kamar, tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama ketika sorot mata Mbak Lastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. "Mati aku," batin Ruslan. Mbak Lastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan. "Kancamu aslinya wis eruh nek iku bakal mati kok. Cuman sampai no, ojo jeru-jeru nek melu urusan sing gak dingerteni. Sebenarnya temanmu sudah tahu, dia akan mati kok. Cuma sampaikan, jangan terlalu ikut campur urusan yang tidak diketahui." Ruslan mondar-mandir sepanjang malam. Jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu di dalam kamar. Rokok pun habis. Kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah. Berjam-jam Agus dan bocah itu hilang. Kucur. Kemana manusia-manusia itu? Pintu terbuka. Agus melangkah masuk. Nafasnya tersengal. Badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam ceret sampai habis sebelum membantingnya. "Goblok," umpatnya saat melihat Ruslan. "Mati arek iku. Pasti mati anak itu." Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun, hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir. Namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan, Ruslan mengatakannya kepada Agus. "Maksudmu apa? Maksudmu apa?" Agus mendelik menatap Ruslan. "Aku bareng ngekekno cah iku nggo Lastri, ben arek iku iso urip. Aku tadi memberikan anak itu kepada Lastri, biar dia bisa hidup. Tapi cah kuwi malah mencolot kok jendela. Tapi anak itu malah melompat lewat jendela. Langsung aja tak kejar, ben uripe jek dawa, kan eman. Langsung saja aku kejar, biar hidupnya panjang, kan kasihan." Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. "Stres kon Gus? Sing ono, cah iku bakal dibacok ambek Lastri. Gila kamu ya?
Yang ada, anak itu bisa dipotong sama Lastri. Justru iku, paling dirijine tok sing dipedot. Justru itu, paling hanya jari jemarinya saja yang dipotong. Ruslan semakin bingung, namun Agus mengerti. Ruslan belum mengerti. Lantas, ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi, agar Ruslan ingat. Jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri. Gimana? Kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit. Lantas, Agus duduk. Ia memandang Ruslan. Wajahnya tidak bisa dibaca, bahkan oleh Ruslan sekalipun yang sudah mengenal Agus luar dalam. Duwe rokok enggak? Punya rokok tidak? Enggak. Tidak, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu. Kenceng banget larinya, udah kayak kijang. Di situ aku jadi yakin pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus mengangguk. Anak itu sudah ketahuan. Pantas saja itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini. Masuk tanah tumbal, gak bisa seenaknya kayak gitu. Harus dapat izin yang punya. Sedangkan yang punya bukan Lastri. Lalu hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama yang punya tanah ini. Tapi itu kan gak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri gak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri, lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar. Ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Jangan lupa like, subscribe.